Belajar hidup sederhana dari orang terkaya di dunia. Pernah dengar peribahasa, ada uang abang sayang, gak ada uang abangku tendang? Dan kamu pasti tahu dong sebutan Crazy Rich atau Sultan yang melekat pada mereka yang pakai barang bermerek dan mengendarai mobil mewah. Gak bisa dipungkiri ya, materi sangat berpengaruh dalam hidup kita. Di tengah gempuran gaya hidup untuk jadi yang paling menonjol dan jadi pusat perhatian, apa pilihan hidup kamu sekarang? Atau kamu masih ragu menentukan pilihan hidup? Nah, untuk menjawab keraguan kamu, video ini wajib banget kamu tonton sampai habis. Karena pada dasarnya setiap manusia itu punya karakter dan perasaan yang berbeda-beda. Seperti Mark Zuckerberg, CEO media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp ini punya ciri khas dalam berpakaian. Ia selalu pakai kaos abu-abu polos, sweater, dan celana jeans, bahkan di acara formal juga loh. Yang jadi perdebatan adalah harga dari pakaian sang CEO. Menurut beberapa orang, harga dari pakaiannya mahal dan gak masuk akal. Gimana enggak, harga kaos oblongnya aja sampai 400 USD atau 5,7 jutaan untuk satuannya. Wow, harga yang fantastis untuk satu kaos abu-abu polos yang mungkin bisa kita beli dengan harga di bawah 100.000 di marketplace. Tapi, ya kembali lagi pada kenyamanan dan kemampuan kita, serta apa manfaat yang bisa dihasilkan dari barang-barang mahal tersebut. Alih-alih boros, Mark Zuckerberg ini bilang yang penting adalah nyaman dipakai, jadi ia bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengguna media sosialnya. Sangat sederhana ya, Mark Zuckerberg ini cuma pakai kaos loh. Tapi kalau harganya setara sama gaji UMR di Jakarta, kita sih berpikir ulang buat beli. Bukannya pelit atau tidak mau memakai kaos seharga 1 bulan gaji, tapi karena masih banyak kebutuhan lain yang harus diutamakan. Apapun itu, dari kisah CEO media sosial ini kita bisa belajar. Hiduplah sesuai kemampuan kita, jangan sesuai kemauan. Dan perlu kamu tahu, ada beberapa orang yang punya pemikiran bahwa harta, kekayaan, atau uang bukanlah satu-satunya hal yang membuat mereka bahagia. Masih banyak orang kaya yang pilih untuk hidup sederhana. Salah satunya Misal Bambang Hartono, yang dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia. Beliau memilih untuk hidup sederhana dan berhemat. Namun banyak juga orang kaya yang benar-benar memanfaatkan uangnya untuk kesenangan mereka. Seperti beli barang-barang bermerek, rumah mewah, mobil nggak cukup satu, bahkan mereka beli mobil sport, mobil yang akan jarang terpakai apalagi di jalanan ibu kota. Sah-sah aja, tapi apa itu yang dinamakan kemewahan dalam hidup? Bukannya kalau banyak aset, kita juga harus lebih rajin dan lebih keras lagi bekerjanya, karena semua itu butuh dirawat. Contohnya, kita beli mobil sport Lamborghini, terus jarang kita pakai. Tetap aja, perawatan mobilnya harus kita perhatikan, supaya kalau mau dijual lagi, harganya nggak turun. Kalau kayak gini sih, lebih baik beli sesuai kebutuhan aja. Nggak ada salahnya kok hidup mewah asal kita mampu, sehat fisik dan sehat mental. Sayangnya, untuk menjadi beruang, fisik sudah pasti capek. Mental? Itu sih tergantung bagaimana kamu menyikapi setiap pekerjaan yang kamu ambil. Kamu happy dan nyaman dalam bekerja, maka pundi-pundi uang terus mengalir. Namun jangan berlebihan ya, tetap utamakan kemampuan kamu. Nah, hidup sederhana dan minimalis bisa jadi pilihan. Gak ada salahnya kok hidup sederhana. Hidup sederhana itu gak sama dengan kikir atau pelit loh. Hidup sederhana adalah cara hidup dengan memperlakukan harta yang kita miliki sewajarnya dan membeli hal-hal yang memang dibutuhkan aja. Gaya hidup sederhana bisa diartikan begini. Kita beli atau memiliki barang karena lihat fungsinya, bukan gengsinya. Francine J. dalam buku Seni Hidup Minimalis memberikan argumen begini. Kita lupa kalau setiap barang yang kita miliki sebenarnya berdampak pada sirkulasi seluruh kehidupan di dunia ini. Kenapa begitu? Barang yang kita beli bukan karena kebutuhan. Itu akan menjadi sampah yang mencemarkan lingkungan. Kamu juga wajib tahu, hidup sederhana bisa buat kehidupan kita jadi lebih baik dan efektif. Karena orang yang berusaha melakukan hidup sederhana punya pola pikir yang sederhana juga. Selain itu, hidup sederhana juga membentuk kualitas hubungan sosial kita dengan lingkungan sekitar jadi lebih baik. Hidup sederhana bukan berarti nggak bisa beli apapun. Bisa, kembali lagi, membeli sesuai kebutuhan dan fungsinya. Menjalani hidup sederhana memang nggak mudah, tapi banyak manfaatnya untuk kita, seperti
Pertama, meningkatkan rasa syukur. Kita selalu merasa cukup terhadap apa yang sudah dimiliki saat ini. Dengan begitu, akan menjadikan kita sebagai manusia yang selalu bersyukur. Kedua, kita menjadi pribadi yang lebih dermawan. Orang yang hidup dalam kesederhanaan akan merasa begitu bahagia setiap melakukan tindakan berbagi kepada sesama. Ketiga, dapat mengatur keuangan yang lebih baik. Hidup sederhana menjadikan kita punya sikap selektif dan cermat dalam mengatur keuangan, supaya bisa tetap bertahan hidup. Keempat, terhindar dari kondisi stres. Orang yang hidup sederhana lebih bisa menemukan kebahagiaan versi dirinya sendiri, dan mereka lebih mudah menikmati hidup. Kelima, mengurangi beban finansial, membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Keenam, lebih tenang dalam berpikir untuk kehidupan di masa depan. Hidup sederhana bisa membantu kamu menabung maupun berinvestasi agar bisa mencapai tujuan di masa depan. Ketujuh, lebih kreatif dan mengenal diri sendiri. Menjalani hidup apa adanya menjadikan kita lebih mau untuk mengenal diri sendiri. Misalnya, kita mau pakai baju yang dilihat kenyamanannya bukan dari harganya. Kita juga lebih suka untuk menabung dulu baru beli daripada pakai pay later. Kedelapan, berani mengambil tanggung jawab. Hidup sederhana membuat kita lebih bersikap tanggung jawab dengan menjaga barang yang kita punya. Dalam penggunaannya juga lebih berhati-hati. Hidup sederhana juga menjadikan kamu lebih berani dalam mengambil resiko untuk memilih kebahagiaan lain yang mungkin aja nggak dipikirkan oleh orang lain. 9. Memperkuat hubungan dengan orang lain. Hidup sederhana menjadikan kita lebih mudah memusatkan pikiran pribadi untuk hal-hal yang dianggap penting, mulai dari keluarga, pasangan, ataupun teman dekat. Selain itu, kita akan lebih bisa meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan orang terdekat. Dengan begini, hubungan kita dengan orang terdekat menjadi lebih akrab. 10. Hidup jadi lebih tenang dan bahagia. Memutuskan untuk hidup sederhana akan menjadikan kita lebih tenang. Selain itu, kita juga akan lebih siap menghadapi rencana jangka panjang. Dengan hidup sederhana, juga menjadikan kita dan keluarga bisa membantu keterikatan satu sama lain. Dan kita juga bisa lebih mudah mengatasi permasalahan kecil yang ada di perjalanan hidup kita. Sekarang sudah tahu kan manfaat dari hidup sederhana? Hidup sederhana nggak sulit kok. Kamu bisa menerapkan tips ini untuk memulai hidup sederhana. Pertama, hidup sesuai dengan kemampuan. Pertama, kamu harus menjalani hidup sesuai dengan kemampuan. Gak usah memaksakan diri untuk ikuti gaya hidup hedonisme. Tetap jadi diri sendiri dan hidup dengan standar yang sudah kita tentukan sendiri. Jadi kita akan lebih bahagia dan nyaman. Kedua, jangan berlebihan dalam belanja. Sebelum belanja, kamu pikirkan dulu ya barang apa saja yang mau dibeli. Jangan tergoda sama diskonan atau produk yang murah. Pastikan kamu benar-benar membeli barang yang dibutuhkan. Ketiga, bersyukur dengan segala hal yang kamu miliki. Hidup sederhana bisa diwujudkan dalam bentuk rasa syukur sama apa yang sudah kita punya. Dengan bersyukur, kita akan merasa lebih tenang dan bahagia. Kesehatan mental juga terjaga. Keempat, jangan membandingkan kehidupan pribadi dengan orang lain. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Gaya hidup orang lain bukan patokan kita. Begitupun sebaliknya, gaya hidup kita bukan patokan untuk orang lain. Yang artinya, keberhasilan orang lain bukan suatu kegagalan dalam hidup yang kita jalani. Jadi, untuk meraih keberhasilan dalam hidup ini akan lebih mudah kalau kita berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kelima, mulai dari hal kecil. Hidup sederhana bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Barang-barang yang tidak diperlukan mungkin bisa kamu sumbangkan ke yang lebih membutuhkan. Lakukan hal kecil itu terus-menerus, nantinya membuat kita hidup lebih sederhana. Keenam, membuat skala prioritas. Dengan hidup yang sederhana akan bisa menjadikan kita lebih mudah dalam mengatur keuangan. Saat kita mengatur keuangan, kita akan bisa menentukan mana skala prioritas dan mana kebutuhan yang masuk ke dalam skala non-prioritas. Nah, adanya skala prioritas ini menjadikan kita bisa menentukan suatu hal yang memang benar-benar dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup saat ini. Ketujuh, coba untuk menikmati hidup. Dalam memulai hidup sederhana, kita mulai dengan menikmati hidup. Ciptakan rasa bahagia dalam segala hal yang kamu alami, termasuk untuk pengalaman yang kurang menyenangkan. Dengan menikmati semua bagian hidup, kita bisa hidup lebih nyaman dan damai. 8. Mengendalikan diri sendiri. Penting sekali untuk kita mengendalikan diri sendiri dari berbagai macam godaan.
Salah satunya godaan untuk membeli barang yang gak diperlukan hanya karena harganya murah. Kalau kamu mampu mengendalikan diri, proses hidup sederhana menjadi lebih mudah. Pastikan kamu harus memprioritaskan hal-hal yang penting saja. Dalam menjalani hidup yang sederhana membutuhkan niat, tekad, dan konsisten. Sia-sia aja kalau kamu banyak uang tapi nggak bisa menggunakan uang itu dengan baik. Lama-lama uang itu habis. Kamu harus bekerja terus-menerus, tertekan dan stres. Mental jadi nggak sehat. Mulai tertarik untuk hidup sederhana? Perlu diingat lagi ya, hidup sederhana bukan berarti hidup dalam batasan. Tapi secara sadar kita menjaga apa yang penting dan apa yang membuat kita bahagia, serta apa yang berharga bagi kita. Dengan begitu, hidup sederhana bisa bantu kamu jadi lebih bijak dalam mengeluarkan dan mengelola uang. Selain bagus dalam mengatur finansial, hidup sederhana juga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental kamu. Kalau sudah mulai menerapkan hidup sederhana, sudah tahu dong jawabannya kalau ditanya kapan kaya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.